Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur kami bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini. Sebagai satu keluarga di dalam Engkau ya Tuhan. Sekarang Tuhan kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, mendeklarasikan kemenangan kami ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Allah bertahta di atas pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. In the name of Jesus Christ of Zion, yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan. Amin. Katakan iman, iman yang mengalahkan dunia. Janganlah ragu, Dia beserta kita. Bersama Tuhan kita bisa bergerak maju pada tujuan. Satukan hati, raih masa depan, terus berlari sampai akhirnya kegenapan firman-Nya bagi kita. Jatuh, come on, let's clap your hands. Say, dengarlah Tuhan memanggil kita. Untuk apa? Untuk menggenapi rencananya. Firman-Nya diberikan pada kita. Iman yang mengalahkan dunia. Jangan takut, Dia beserta kita. Bersama Tuhan kita bisa bergerak maju pada tujuan. Satukan hati, raih masa depan, terus berlari sampai akhirnya kegenapan firman-Nya bagi bergerak maju. Bergerak maju pada tujuan. Satukan hati, raih masa depan, terus berlari sampai akhirnya kegenapan firman-Nya bagi kita yang percaya. Katakan bergandeng tangan, bergandeng tangan, satu harapan. Bersama Tuhan kita bisa bergandeng tangan. Bersama Tuhan kita bisa. Waduh Bapak Ibu Saudara, liriknya bilang apa? Bergandeng dong, asik. Wih gandengan kita pindah bentar deh, asik. Kita bergandeng tangan ya, bukan bertepuk tangan, bukan gitu ya. Kita ngelakuin apa yang kita nyanyikan, oke? Jadi kita nyanyi bergandeng tangan, bisa ya? Nah nanti nih ya, nanti itu ada bagian yang bersama Tuhan kita bisa, gitu kan ya. Bisa apa sih? Waduh, bisa apa sih? Kalau kita maju, kita menerobos, press on.
Kita pasti mau gol dong, kita pasti mau menang dong. Jadi nih kalau kata anakku Ezekiel ya, kalau Ronaldo itu kalau gol gimana? Oke, jadi bersama Tuhan kita bisa, kita bisa. Mantap. Oke, latihan dulu. Bersama Tuhan kita bisa, kita bisa. Iya. Oke, jangan lupa bergandeng tangan ya. Oke, let's go ya. 1, 2, 3. Bergandeng tangan, satu harapan. Bersama Tuhan kita bisa. Lagi. Bergandeng tangan, satu harapan. Bersama Tuhan kita bisa. Terus lagi. Bergandeng tangan, satu harapan. Bersama sekali lagi dengan penuh iman, dengan unity, katakan bergandeng. Bergandeng tangan, satu harapan. Bersama, are you ready? Kita bisa. Gerak maju pada tujuan. Satukan hati, raih masa depan dan terus sampai akhirnya kenapan firman-Nya bagi kita yang percaya, bagi kita yang percaya, bagi kita yang percaya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus apa? That's right. Oh, nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Nama Yesus, come on Zion. Woo! Kota benteng. Nama Yesus. Nama Yesus di atas segala. Bersama katakan, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis kembali
Yesus di atas. Come on Zion, dengan deklarasikan. One, two, nama. That's right. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Zion saja dengan suara katakan nama Yesus. Nama Yesus di atas segala. Nama Yesus menara yang kuat, dan nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, oh nama Yesus, siapa? Nama Yesus, nama Yesus, shout it out. Yesus, nama Yesus, oh nama Yesus di atas segala. Yang berkemenangan sama-sama katakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya trusting and thriving berarti Anda bergerak maju dengan semangat dan Anda akan ngalamin pertumbuhan. Yang mau ngalamin pertumbuhan katakan amin. Bergerak maju dengan semangat. Anda perlu semangat. Saudara, dorong biasa sama dorong kuat itu tidak sama, betul ya? Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa Anda mendorong kuat? Karena yang di depan yang Anda mau dorong berat. Dan Anda harus mendesak, mendorong dengan kekuatan. Nah kekuatan saudara itu apa? Saya sudah katakan kemarin minggu lalu adalah doa, puji, dan sembah. Saudara, kekuatan saudara hanya ada di dalam hadirat Tuhan. Karenanya saudara, saya mau minta perhatian Anda jemaat di tempat ini. Kalau saya bicara doa, puji, sembah, ini bukan cuma ngomong program. Tahun ini saya tekankan baik-baik doa, puji, sembah menjadi pesan profetik untuk gereja ini. Oleh karena itu saya boleh katakan trusting di dalam dorongan dan pergerakannya itu berarti Anda agresif. Anda bukan cuma pasif, diem, nunggu. No, tunggu diserang baru Anda serang balik. No, Anda dari sekarang sudah agresif. Itu sebabnya you have to push back. Anda harus desak balik dengan kekuatan penuh dari Tuhan. Bisa katakan amin. Nah apa yang menjadi hambatan saudara, saya yakin Tuhan akan kasih tahu buat setiap pribadi, keluarga, termasuk gereja. Tugas Anda berdoa apa yang menjadi hambatan saya untuk saya bisa bertumbuh. Baik dalam pelayanan, baik kerohanian, baik pekerjaan, baik kehidupan. Apa sih yang menghambat saya? Tuhan akan kasih tahu. Dan tugas saya, tugas para pemimpin di gereja ini mencari tahu apa sih yang menghambat di gereja ini bertumbuh secara korporat. Sehingga saya percaya dengan itu kita bisa membuang semua hambatan dan kita mulai melihat pertumbuhan besar terjadi. Yang setuju katakan amin. Push stronger. Grow faster. Ulangi sekali lagi. Push stronger. Grow faster. Haleluya. Kami sambut buat jemaat yang saat ini mengikuti ibadah secara online atau live streaming. Kami ajak Anda untuk dapat beribadah bersama kami di Wisma RMK, Lantai 5, Jakarta Barat. Kami juga menyambut bagi sahabat baru yang baru pertama kali hadir di Gereja Kemuliaan Sion Light to the Nation. Kami mengajak Anda untuk berfellowship bersama kami di ruang lounge lantai 4 setelah ibadah selesai. Dan bagi jemaat yang sudah hadir secara onsite, kami ingatkan kembali agar Anda dapat melakukan proses check-in kehadiran Anda melalui aplikasi My Home GKS.
Yes, betul sekali. Proses check-in yang Anda lakukan akan sangat menolong kami dalam memberikan pelayanan kualitas pastoral yang semakin baik. Bagi Anda yang belum check-in, mohon dapat melakukan melalui aplikasi My Home GKS. Dan beberapa informasi seputar kegiatan gereja yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, gereja kita akan kembali mengadakan doa puasa 10 hari yang akan diadakan pada tanggal 2 sampai 11 Februari 2026 dengan tema Trusting and Thriving. Untuk jadwal pertemuan doa, Anda dapat melihat pada aplikasi My Home GKS. Dan mekanisme dalam doa puasa ya, kita mulai pukul 7 malam dan berbuka pada pukul 3 sore keesokan harinya. Jadi dia hari ini jam 7 malam start mulai puasa. Wah, berapa banyak jemaat yang antusias untuk ikut doa puasa kali ini? Puji Tuhan. Selanjutnya, gereja kita akan mengadakan ibadah khusus perayaan ulang tahun GKS Light to the Nation yang ke-20 pada tanggal 1 Maret 2026. Untuk penyelenggara acara ini diperlukan dana sekitar 50 juta rupiah. Oleh karena itu, bagi jemaat yang rindu ingin menabur untuk perayaan ulang tahun ini, boleh menabur ke rekening BCA 70900500413 atas nama Marzuki Bardan. Nomor rekening tersebut dapat Anda lihat pada aplikasi My Home GKS di menu Benih Mukjizat. Wah, tidak terasa gereja kita sudah 20 tahun ya. Jadi besok pastinya perayaan ulang tahun gereja akan seru banget. Dan tentunya akan disertai dengan lawatan Tuhan juga luar biasa. Berikutnya, sehubungan dengan adanya pertemuan doa puasa secara onset pada hari Sabtu 7 Februari 2026, maka morning prayer akan kembali diadakan secara online pada pukul 6 pagi melalui aplikasi Zoom. Mari jemaat untuk dapat mengikuti doa pagi kali ini. Yuk kita semuanya dan ajak teman-teman home kalian untuk doa pagi kali ini. Yang terakhir, kami ingatkan kembali agar setiap jemaat dapat membangun budaya yang akurat di dalam rumah Tuhan. Pastikan Anda RSVP dan check-in setiap ibadah kehadiran Anda. Dan mari kita jaga kebersihan seluruh ruangan gereja kita. Dan saatnya kita akan menabur benih mujizat. Ini adalah suatu momen yang penuh sukacita karena salah satu nilai gereja kita adalah rasa hormat atau honor. Mari kita bawa persembahan kita ke rumah Tuhan dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan. Minggu ini kita akan menabur untuk dana operasional dan juga waktunya kita kembalikan seluruh persepuluhan kita ke rumah Tuhan. Anda dapat menabur secara tunai ataupun transfer ke rekening yang tertera pada layar LED di belakang kami. Bagi Anda yang ingin menabur dengan cara scan kris, Anda dapat scan kris pada nomor kursi di depan Anda. Dan Anda bisa scan kris dengan menggunakan GoPay, OVO, atau aplikasi mobile banking lainnya. Bagi Anda yang mau menabur secara tunai dan membutuhkan amplop, silakan angkat tangan Anda. Tim Asyir akan membantu Anda untuk memberikan amplop benih mukjizat dan Anda dapat memasukkan amplop tersebut ke dalam keranjang di tengah ruang ibadah ini. Sebelum menabur, mari kita baca terlebih dahulu ayat perenungan kita dari Maleakhi 3 ayat 10 sampai 11. 2, 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Mari kita bawa persembahan dan persepuluhan kita ke rumah Tuhan dengan hati yang tulus dan rasa hormat kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan yang kudus. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus saatnya kami menghadap Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur buat apa yang sudah Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami saat ini Tuhan menghadap kepadamu dan mengembalikan seluruh persepuluhan kami Tuhan. Dan membawa benih mujizat kami Tuhan. Kami percaya
tingkap-tingkap langit terbuka bagi kami dan mencurahkan berkat sedemikian rupa sehingga tidak ada tempat untuk menaruh berkat-berkat-Mu Tuhan. Karena itu adalah anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bagi Anda yang mau menabur secara tunai, silakan masukkan ke amplop kepada keranjang yang tersedia. Kini saatnya kita akan melakukan family time. Silakan untuk dapat bersalaman dan bencengkrama selama 60 detik ke depan dimulai dari sekarang. Tuhan Yesus memberkati. Wow, saya persilahkan Bapak Ibu Saudara untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Kita bisa lanjutkan fellowship di lantai 4 setelah ibadah. Bisa sambil santai-santai di sana. Oke, so seperti biasa sebelum kita menyembah, saya akan memberikan konteks dulu untuk menyembah yang untuk saat ini. Supaya kita sama-sama satu arah, sama-sama align. Jadi 2 hari yang lalu, again, anak saya namanya Ezekiel, dia lagi tidur sama saya, setelah bercerita soal Bible dan lain sebagainya, tahu-tahu dia tanya seperti ini, Dedi, kalau L besar, Dedi bisa meninggal enggak? Lah, ya bisa lah, manusia kan semua bisa meninggal gitu kan ya. Terus kemudian dia mulai berpikir dan mulai saya masukkan firman Tuhan dan lain sebagainya, tapi sampai satu titik, dia itu ngusel, tahu ngusel kan ya, ke dalam ke sini saya. Terus kemudian dia nangis. Wah sudah mulai nih, aduh nangis nih, melo gitu kan ya. Oke nih nangis. Udah nangis, kita doa, ketemu sama maminya di kamarnya kita gitu ya. Terus kemudian kita berdoa bareng dan lain sebagainya, dia tidur. Tapi satu hal yang saya sadar di situ, betapa bergantungnya anak ini sama orang tua. Betapa dia itu gak bisa hidup tanpa orang tua. Pertanyaan saya, ini pertanyaan klise buat orang Kristen lah. Mau orang Kristen baru, orang Kristen lama banget, lamanya pakai banget, udah. Pertanyaannya adalah, kita bisa hidup tanpa Tuhan gak? Kita sering nyanyi, I cannot live without you Lord. You are my everything Lord. Coba direnungkan baik-baik, kalau Tuhan itu keluar dari hitung-hitungan kita, faktor Roh Kudus itu dikeluarkan dari kehidupan kita masih bisa kerja nggak? Kita masih bisa mendidik anak nggak? Kita masih bisa sehat nggak? Kita masih bisa punya teman nggak? Kita masih bisa sekolah nggak? Kita masih bisa menabung nggak? Kita masih bisa mempersiapkan masa depan nggak? Kalau masih bisa, mau nyanyi kayak gimana pun itu cuma lagu. Something wrong. Berarti kita nggak benar-benar bergantung sama Tuhan. So sekarang kita mau sama-sama memusatkan pikiran kita ke Tuhan, gak ke yang lain, dan bilang Tuhan, aku tuh cuma tenang karena Engkau ada bersama-sama dengan aku. Aku gak mau tenang karena dunia ini gak mau. Aku cuma bisa tenang kalau Engkau bersama-sama dengan aku. Kalau Engkau gak bersama dengan aku mati aja. Karena memang seperti itu. Dari awal Adam dan Hawa juga seperti itu. Gak sama Tuhan mati. Oke? So mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Kita jangan
pikirin yang lain-lain, kita menyembah Tuhan karena Dia ada di tempat ini. Tuhan ada di tempat ini. Curahkan isi hati kita ke Tuhan karena Dia ada bertahta di atas pujian penyembahan kita. Come on, let's pray. Bapak, kami bersyukur Tuhan atas semua yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Sekarang kami mau mendeklarasikan Tuhan iman kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang dimuliakan, Engkau yang ditinggikan Tuhan. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang. Yes Lord. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Katakan Tuhanlah, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Katakan di malam yang gelap benar, di malam yang gelap benar, di taman dalam apapun kondisinya Tuhan, di taufan dan di laut tenang, tetap. Sekali lagi katakan
El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Mari angkat tanganmu, katakan El Shaddai. Berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya melimpah. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau. Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul,
How great is our God. Dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap imanmu katakan Jesus. Jesus name. You are worthy of our praise. My heart will sing, how great, how great, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our. One more time, say how great. Come on, sing with me, how and all we see, how how great is our God. And all we see, how great, how great, how great, how great, how great, Haleluya, Jesus. Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang agung, Allah yang perkasa, Allah yang mulia, yang layak dipuji, disembah, satu-satunya yang Esa pencipta langit dan bumi. Engkau yang telah memberikan kami kehidupan dan nafas kehidupan. Kami puja, kami puji, kami sembah Engkau. Karena Engkau satu-satunya yang menjadi sumber dari hidup ini. Tiada yang lain dalam hidup ini Tuhan. Dunia akan sirna, segala hal yang kami miliki akan hilang, akan lenyap. Tapi firman-Mu tidak akan pernah lenyap, dan dia tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah tergoncangkan. Bersyukur Tuhan, Engkau mempunyai Allah seperti Engkau. Itu sebabnya kami datang kepadamu pagi hari ini Tuhan, dengan ucapan syukur, dengan pujian, dengan penyembahan kami. Karena kami tahu ketika kami naikkan pujian penyembahan sebagai ucapan syukur kami kepada Engkau, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan. Biarlah Tuhan Engkau terima segala pujian penyembahan kami ini Bapa. Dan kami sebentar sebelum mendengar isi hati-Mu melalui firman-Mu, kami akan menerima perjamuan kudus bersatu dengan tubuh dan darah-Mu ketika Engkau mati di atas kayu salib. Tuhan, kami berdoa pada pagi hari ini, biarlah setiap kami mempersiapkan diri untuk menerima roti dan anggur bersama-sama dengan umat-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita boleh pegang roti dan anggur di tangan kanan kita. Adakah di antara saudara yang belum menerima roti dan anggur? Kalau belum, boleh angkat tangan. Ada satu orang di sebelah sana, di tengah sana, silakan. Asher, yang belum menerima roti dan anggur boleh dibagikan segera. Nah, bagi Anda yang ikut ibadah melalui streaming, dimanapun Anda berada, kalau memungkinkan berhenti sejenak, lalu kita akan sama-sama menerima perjamuan kudus. Anda boleh mempersiapkan roti di tempat Anda, dan kita akan makan sama-sama nanti ketika kita dengan jemaat di tempat ini, kita dengar firman Tuhan. Baik. Kalau semua sudah terima, mari kita pegang roti di tangan kanan kita angkat tinggi-tinggi, kita akan makan sama-sama nanti setelah kita mendengar firman Tuhan. Pada waktu malam Yesus diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dan dia memecah-mecahkannya dan dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu sekalian. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kalau kita percaya, mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita pegang cawan yang berisi anggur di tangan kanan kita angkat tinggi-tinggi. Kita akan minum sama-sama setelah mendengar firman Tuhan.
Sesudah Yesus makan, ia mengambil cawan yang berisi anggur. Dan ia berkata, inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, bukankah cawan yang berisi anggur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Kalau kita percaya, mari kita minum bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memimpin kita, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menjagai kita. Tidak ada satu kekuatan yang dapat mendekati kita kalau kita ada dalam perlindungannya. Sebagaimana Ayub tidak bisa dicobai oleh musuh, oleh setan, kecuali Tuhan yang mengizinkan. Pada hari ini ada tudung perlindungan Tuhan dalam hidup setiap umat Tuhan yang percaya dan bergantung kepadanya. 2026 bukanlah tahun yang menakutkan. 2026 adalah tahun di mana kami bersama dengan Tuhan mendesak terus sampai kami boleh melihat kemenangan terjadi dalam hidup kami. Karena Engkau pahlawan perang kami, Engkau pemimpin kami, Engkau Allah kami, Engkau pencipta kami, Engkau yang memberikan nafas kehidupan, Engkau yang membuka jalan di saat kami tidak ada jalan. Kami percaya Roh Kudus memberi kekuatan kepada setiap umat-Mu. Di keluarga-keluarga yang ada, di dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pelayanan kami semua ngalami lawatan Tuhan di tahun ini. Tidak ada satu pun yang dikecualikan. In Jesus name, aku percaya Roh Kudus bekerja. Terima kasih Bapak, kami siapkan hati, telinga, pikiran kami untuk mendengar isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu, apapun yang disampaikan sebentar tidak kembali sia-sia. Perkataan yang diurapi, perkataan yang diinspirasi oleh Roh Kudus berbicara kepada setiap telinga yang mendengar dan hati yang siap untuk ditaburi oleh benih firman-Mu ini. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Semua kita percaya dan siap diberkati Tuhan, katakan bersama-sama saya. Amin, amin. Sebelum duduk kasih tos kiri kanan saudara, bilang saya bersyukur kamu ada di sini. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Praise God. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Anda baik, luar biasa? Sekali lagi, apa kabar? Haleluya, puji Tuhan. Saudara, tanpa terasa ya, saudara, 1 bulan sudah lewat di tahun 2026. Ini adalah tanggal 1 Februari, hari Minggu pertama, di mana kita dalam ibadah. Saudara, tanpa terasa 1 bulan Tuhan sudah pimpin kita. Kalau Tuhan pimpin kita 2025, Tuhan pimpin kita 1 bulan ini, Tuhan akan pimpin kita ke depan. Amin. Percaya itu saudara? Puji Tuhan. Nah saudara, tema gereja kita 2 bulan Januari dan Februari adalah Arise and Keep Pushing, atau di dalam bahasa Indonesianya bangkit dan tetap mendorong. Saudara, itu sebabnya saudara 2 bulan ini Januari dan Februari saya akan membahas itu tentunya. Di dalam konteks musim 2026 di gereja ini adalah thrusting and thriving. Bagaimana saudara mendorong kuat dan bertumbuh dengan pesat. Nah saudara, tadi saya kalau Anda mendengar khotbah saya minggu dan beberapa minggu yang lalu, saya katakan bahwa kita mendorong kuat mengindikasikan ada tekanan yang kuat terhadap kita. Anda tidak akan mendorong kuat kalau dorongannya ke kita nggak kuat. Karena dia dorongan kuat, kita sampai kepepet gitu, kita harus dorongnya lebih kuat. Betul nggak gitu saudara? Nah persoalannya adalah apa yang bisa memampukan saudara untuk bisa tetap kuat mendorong di tengah-tengah situasi yang berat hari-hari ini. Gitu ya. Kejadian-kejadian yang unexpected seperti misalnya kemarin dalam hari Jumat atau hari Kamis kemarin terjadi tiba-tiba bursa efek crash gitu ya. Tiba-tiba gelap, situasi tidak tahu, bisa ada adjustment indeks saham seperti itu. Bisa terjadi apalagi apa yang di depan, we don't know, kita tidak pernah tahu. Tapi percayalah saudara, kalau Anda berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada saudara. Nah saudara, waktu saya mempersiapkan khotbah untuk hari Minggu ini secara spesifik, saya berdoa dan Tuhan ingatkan saya tentang sebuah kisah. Kisah ini tentang Yosua harus berhadapan dengan tembok Yeriko. Nah saudara, ini adalah tembok yang kuat, tembok yang tertutup. Nanti saya akan jelaskan fakta tentang tembok ini. Bagaimana saudara bangsa Israel bisa menembus tembok ini bersama dengan Tuhan. Saudara, tembok ini kuat, tembok ini tertutup. Alkitab mencatat tembok ini tertutup sehingga gak ada orang yang bisa keluar, gak ada orang yang bisa masuk. Artinya buntu. Sementara kita mesti tahu bahwa Tuhan menjanjikan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke negeri Kanaan, yaitu negeri perjanjian. Tapi dalam perjalanan dipimpin oleh Yosua, satu kota yang harus ditaklukkan pertama-tama adalah Yeriko. Jadi sebelum masuk ke negeri Kanaan, Tuhan sudah kasih ujian yang cukup berat.
Ujiannya adalah apa? Untuk menghadapi tembok yang tidak mungkin diruntuhkan oleh kekuatan manusia. Karena tebal, karena tinggi dan impossible. Bahkan saudara, apalagi di zaman itu belum ada bulldozer ya. Saudara pakai tukang batu sekalipun itu mau berapa lama kerjainnya, nggak mungkin bisa roboh. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi untuk supaya Yosua dan timnya dan orang Israel, kalau ini berhasil menang, mental dan iman mereka dalam perjalanan ke depan akan makin kuat. Saudara barangkali ada di antara saudara hari ini yang sedang menghadapi tembok dalam hidupmu. Tembok, apakah tembok keuangan? Apakah tembok kesehatan? Apakah tembok dalam rumah tanggamu? Tembok apa yang hari ini Anda rasa Anda nggak mungkin punya kekuatan untuk bisa membuat tembok ini roboh. Bahkan Anda sudah putus asa mungkin. Bahkan Anda mungkin sudah menyerah. Tapi saya berkata jangan menyerah, jangan takut. Ada Tuhan yang memberikan Anda kekuatan untuk bisa menembus tembok yang berat sekalipun. Yang setuju sama saya boleh katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya saya mau ajak saudara melihat sejenak fakta tentang tembok Yeriko. Faktanya, kita akan lihat beberapa fakta saja. Ada beberapa fakta yang menarik sebenarnya, tapi saya akan coba menjelaskan kepada saudara sedikit. Ini fakta dari tembok Yeriko. Tingginya 12 sampai 15 meter tuh tembok. 12 meter, 15 meter, beberapa yang ada yang mengestimasi bahkan bukan hanya 15 meter, 20 meter. Saudara tembok itu 20 meter tinggi loh saudara. Dan tebalnya sekitar 1,5 sampai 2 meter. Saudara tembok mana, tembok rumah nggak ada segitu, 1,5 meter, 2 meter. Itu tebalnya tuh tembok, tingginya 2 meter. Di atas tembok itu orang bisa jalan, kereta bahkan bisa jalan. Anda bisa bayangkan nggak tebalnya kayak apa? Anda bisa bayangkan betapa kuatnya itu tembok. Ini adalah gambaran dari kekuatan yang gak mudah dirobohkan. Barangkali Anda sedang menghadapi itu dalam hidup saudara. Dan Anda rasa Anda punya kekuatan terbatas. Tetapi Alkitab mencatat, kemarin saya berkata di bulan lalu, saya berkata bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu, pemulihan pondok Daud. Dan kemudian Tuhan berkata, menguasai sisa-sisa bangsa Edom. Masih ingat gak itu? Saudara, kata menguasai ada satu kata yang namanya yares dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani. Itu berarti saudara harus bisa menaklukkan. Nah Tuhan mengatakan kepada Joshua, engkau harus taklukkan tembok ini. Bagaimana caranya? Manusia punya keterbatasan gak mungkin. Tapi pertempuran pertama ini penting menentukan langkah selanjutnya buat Yosua dan bangsa Israel menuju negeri Kanaan. Kalau mereka menang dan berhasil merobohkan tembok ini, saya percaya iman mereka makin bangkit. Mental mereka menjadi kuat. Betul gak saudara? Saya percaya kalau Anda hari ini sedang menghadapi tembok yang sangat berat di awal tahun ini. Dan Anda bersama dengan Tuhan berhasil menerobos. Saya percaya perjalanan hidupmu ke depan mengasikkan bersama dengan Tuhan. Anda akan bersyukur bahwa tantangan itu membuat saudara makin kuat. Yang setuju sama saya boleh katakan amin. Dan itulah sebabnya kenapa saya merasa waktu saya mempersiapkan ini, saya merasa tembok Yeriko seperti kita sedang membangun gereja yang ada di Intercon. Saudara, tembok Yeriko harus ditaklukkan. Karena ini akan menentukan mental saudara, iman saudara di dalam melangkah ke depan. Yang setuju katakan amin. Dan saya percaya ini adalah ujian pertama, ujian iman secara korporat bersama-sama satu gereja. Saudara, ketika Yosua menghadapi tembok Yeriko, dia tidak menghadapi sendirian. Dia tidak menghadapi bersama dengan pemimpin yang lain, tapi dia menghadapi bersama seluruh Israel. Artinya apa? Saya percaya saudara, tantangan yang sedang dihadapi oleh gereja ini adalah tantangan bukan satu orang, bukan satu pendeta, bukan beberapa pendeta, tapi seluruh jemaat. Dan saya percaya kalau seluruh jemaat bergerak bersama-sama, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu tema khotbah saya hari ini adalah be strong and courageous. Jadilah kuat dan berani. Coba bilang jadi kuat. Coba bilang berani. Memang terjemahan Alkitab kita tidak sama dengan terjemahan yang saya ambil. Tapi saya mau ajak saudara untuk belajar berani dan Anda kuat dalam konteksnya apa? Bukan karena Anda pintar, bukan karena Anda maco, badannya kuat gitu ya, tatoan, lalu Anda berani.
Oh enggak, bukan itu. I'm not saying about that. Saya enggak bilang begitu. Kekuatan saudara bukan dari kekuatan pribadimu. Entah pengalamanmu, entah duitmu, posisimu, bukan itu. Tapi kekuatan yang dari dalam yang berasal dari Tuhan. Itu sebabnya saya enggak akan pernah berhenti-berhentinya ngomong. Kekuatan saudara, kekuatan saya hanya ada di dalam ruang doamu. Public victory, kemenangan publik, itu akan terjadi ketika Anda mengalami kemenangan di ruang doamu. Halo, amin saudara. Itu sebabnya tahun ini yang namanya doa, yang nama pujian, yang namanya penyembahan, itu bukan semua kegiatan atau program belaka, tapi ini adalah panggilan Tuhan buat gereja ini. Itu sebabnya saya dorong Anda untuk doa. Coba bilang doa. Coba sikut sebelah saudara, doa. Amin. Mari kita akan melihat Yosua pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Ini adalah firman Tuhan yang saya mau sampaikan sama saudara. Perhatikan baik-baik ya. Yosua 1 ayat 6 sampai 7. Nah, saya sampai di ayat ini, kemudian Tuhan suruh saya baca ayat-ayat sebelumnya. Karena ayat ini datang dari ayat sebelumnya. Begitu ya. Tapi ayat ini muncul, saya mau bacakan. Kuatkan dan teguhkan hatimu, be strong and courageous, kira-kira begitu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan. Dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka dan diberikan kepada mereka. Ayat ke-7, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. 2 kali Tuhan lagi ngomong sama Yosua. Yang ngomong ini Tuhan loh kepada Yosua. Dengan sungguh-sungguh katanya bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara, waktu saya membaca ayat ini, saya percaya Anda juga sering baca ayat ini ya. Tapi waktu saya baca ayat ini, khusus waktu mempersiapkan khotbah ini, tiba-tiba Tuhan ingatkan kepada saya. Yang namanya kuatkan, yang namanya teguhkan, itu apa? Kuatkan dan teguhkan terhadap setiap perintah Tuhan, setiap firman Tuhan untuk kamu tidak ke kanan ke kiri, tahu nggak? Dalam situasi apapun, pegang terus firman. Kira-kira gitu. Saudara, ada banyak orang Kristen, ada orang Kristen di sini? Kayaknya saya ada orang Kristen di sini. Saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang Kristen goyang ketika menghadapi tantangan dalam hidup ini. Sehingga firman yang dia dengar tiap minggu kayaknya nggak ada manfaat. Ada tuh yang begitu, maksud saya bukan di sini. Di mana? Di sana sini ya. Sehingga tanpa disadari firman yang tiap minggu kita dengar. Tapi realitasnya kita hidup seperti orang yang punya firman. Jadi Tuhan lagi mengajarkan kuatkan, teguhkan, be strong and courageous. Engkau harus kuat, engkau harus berani dalam menghadapi situasi apapun karena engkau punya firman. Kita lihat terjemahan dalam bahasa Inggris. Saya bukan sok ke Inggris-Inggrisan, tapi saya mau ajak saudara melihat ada sedikit perbedaan dalam bahasa Inggrisnya. Perbedaan bahasa Inggrisnya gini, The New Living Translation bilang begini, be strong and courageous. Be strong and courageous artinya jadilah kuat dan berani. Be strong and courageous, for you are the one who will lead these people to possess all the land I swore to their ancestors I would give them. Jadi dia berkata bahwa jadilah berani, jadilah kuat. Karena aku akan berikan perjanjian tanah ini kepada mereka yang aku sudah janjikan. Lalu ayat yang ke-7, be strong and very courageous. Sekarang ada tambahan very. Kata very itu artinya apa? Sangat. Jadi harus sangat berani. You have to be very courageous, kuat dan jadi berani. Be careful to obey all instructions Moses gave you. Do not deviate from them, turning either to the right or to the left. Then you will be successful in everything you do. Jadi ayat ini sedang berkata engkau harus berani, engkau harus kuat, harus berani, sangat berani menghadapi hidup ini. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri, pegang firman Tuhan, pegang apa yang engkau sudah terima supaya engkau melihat perjalananmu berhasil. So apa yang dimaksud dengan be strong and courageous di sini? Saudara, tembok yang besar dalam hidup saudara. Tembok yang kuat yang Anda hadapi dalam hidup saudara. Seringkali tidak bisa dihadapi, dikalahkan dengan kekuatan manusia. Karena kekuatan saudara, kekuatan saya terbatas. Hanya kekuatan Tuhan yang tidak terbatas. Setuju gak begitu?
Makanya kita baca yuk dari satu firman Tuhan, Zakaria 4 ayat yang ke-6. Zakaria 4 ayat yang ke-6 firman Tuhan bilang begini. Maka berbicaralah ia, katanya. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya begini. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi Tuhan lagi berkata kepada Zerubabel, kamu bisa menang bukan karena kekuatanmu, bukan karena kehebatanmu, tapi oleh karena rohku. Saudara, keberhasilan Yosua merobohkan tembok Yeriko bukan karena semata-mata teamwork. Orang berpikir ini teamwork. Oh, karena mereka bersatu, mereka bersati. Betul, tapi kalau nggak ada unsur Tuhan, percuma. Kalau Anda nggak punya unsur Tuhan, bersatu, punya satu kesatuan hati, Anda sedang membangun atau mengerjakan sesuatu yang merupakan kekuatanmu sendiri. Itu yang terjadi dengan Nimrod waktu dia membangun menara di Babel. Di mana mereka bersatu untuk membangun menara yang tingginya sampai ke langit. Alkitab mencatat itu, pernah baca dong? Tapi Tuhan tidak suruh mereka untuk membangun menara itu. Tuhan berkata mulai hari ini, di dalam kitab Kejadian pasal 11, mulai hari ini apa yang direncanakan oleh manusia tidak mungkin tidak pasti bisa terlaksana. Artinya manusia bisa mengerjakan tanpa Tuhan. Tadi Yehu sebagai pemimpin pujian tadi berkata, apakah Anda masih bisa mengerjakan sesuatu kalau Yesus sudah tidak ada dalam hidupmu? Kalau Roh Kudus tidak lagi, faktor itu tidak ada dalam hidupmu. Saya teringat ada seorang pendeta di Amerika pernah berkata begini. Dengar ya, ini konteksnya Amerika loh. Mungkin Anda juga pernah dengar. Pendeta ini bilang begini, apabila Roh Kudus atau Tuhan itu sendiri diangkat dari gereja-gereja di Amerika, 90% gereja-gereja di Amerika jalan seperti biasa. Hanya 10% gereja kolaps. Apa artinya? 10% gereja-gereja di Amerika mengandalkan Roh Kudus. Kalau nggak ada Roh Kudus kolaps. Tapi 90%-nya mengandalkan program, manajemen, kepemimpinan. Dia jalan sendiri. Tangkap nggak? Nah itulah sebabnya kenapa Bapak Ibu Saudara, di mana unsur Tuhan itu penting dalam hidup saudara. Apakah Anda melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan saudara? Apakah Anda melibatkan Tuhan dalam keseharian saudara? Ini penting. Karena saudara dan saya terbatas. Halo, amin saudara. Terbatas, kita bingung saudara. Ini baru bursa efek, belum yang lain. Betul ya? Belum bursa-bursa yang lain. Saudara. Makanya di dalam ada ayat yang berkata, apabila engkau punya iman, engkau berkata kepada gunung ini beranjaklah, maka dia akan beranjak. Artinya bukan gunung Semeru Anda bilang suruh beranjak, bukan itu. Ayat itu sedang berkata gunung atau tembok yang merupakan penghalang dalam perjalananmu bersama dengan Tuhan bisa disingkirkan kalau engkau punya iman sama Tuhan. Haleluya. Amin. Orang bisa sembuh. Orang bisa sembuh. Saya tahu di sini ada yang kesaksian, saudara. Di mana dia disembuhkan, lagi pujian, sembuh, bisa terjadi kesembuhan. Oh ya, karena di situ ada kekuatan Tuhan. Nah Tuhan waktu berkata, be strong and courageous, kuat dan teguhkan hatimu, Tuhan lagi berkata, kasih perintah kepada Yosua. Itu perintah. Kuatkan, teguhkan hatimu, itu perintah Tuhan. Nah saudara, waktu saya mendapat ayat ini, Tuhan berkata perintah, lalu Tuhan katakan begini. Ini perintah juga buat gereja ini. Be strong and courageous. Coba bilang perintah buat kamu, coba bilang sebelah saudara. Perintah buat kamu, kuat, teguhkan. Betul? Kuat, berani. Nah waktu saya baca itu, Tuhan berkata sampai ayat itu, kamu mesti baca dulu ayat sebelumnya. Dari ayat sebelumnya persiapan itulah membuat akhirnya Tuhan berkata kepada Yosua, be strong and courageous. Anda siap untuk menerima? Bagaimana bisa menjadi kuat dan berani di hari-hari terakhir ini? Ya, karena dunia sudah dikatakan oleh Tuhan tidak akan baik-baik saja. Nggak bakal baik-baik saja. Serius. Coba Anda lihat saudara yang namanya iklim berubahnya luar biasa. Tadi pagi saya sudah bilang, minggu lalu teman saya di Melbourne di Australia. Kalau Anda tahu Melbourne itu sama Sydney di Australia. Kalau Sydney itu tempat yang nyaman, enak, udaranya enggak
dinginnya ekstrim, enggak. Ya, belum makanannya enak-enak saudara. Ya kan? Saya enggak. Nah saudara, kalau di Melbourne itu sering disebut 4 seasons in one day. 4 musim dalam satu hari. Pagi bisa terang, tiba-tiba mendung, tiba-tiba hujan, tiba-tiba dingin, tiba-tiba panas. Itu bisa berubah-berubah. Tapi pada umumnya Melbourne itu cenderungnya dingin. Sahabat saya seorang pendeta di Melbourne teks saya. Dia bilang, Leo, please pray for us, doakan kami. Karena prediksi dari cuaca, saudara kalau di Australia kalau memprediksi cuaca 98% tepat. Benar, tepat 98%. 2% itu meleset biasalah. Ya, kecuali kalau Indonesia punya. Nah saya enggak tahu, Anda yang nentuin lah, saya nggak ngomong lah gitu ya. Nah saudara, apa yang terjadi? Dia berkata begini, tolong doain saya karena besok suhu kami ekstrim. Berapa saya tanya? 45 derajat Celcius. Terus dia bilang, ini neraka bocor. Panasnya sampai kayak gitu. 45. Saya pernah ngalamin di Brisbane, di Gold Coast, di Australia. Waktu saya melayani di sana, 41 derajat. Habis mandi udah keringetan. Jadi 45 derajat seharian, Anda bisa bayangin gak sih? Saudara, cuaca ini lagi berubah. Anda bisa melihat banjir ada di mana-mana. Anda bisa melihat saudara suhu. Anda bisa melihat saudara bagaimana di negara-negara yang mengalami 4 musim ekstrem. Perubahan sedang terjadi. Dunia tidak lagi baik-baik saja. Halo? Setuju nggak gitu saudara? Nah kalau semua dalam kondisi seperti itu, Anda mesti ngerti bagaimana menghadapinya dalam kekuatan Tuhan. Orang yang nggak kuat bisa stres. Orang kalau yang nggak kuat bisa sakit jiwa. Betul nggak? Kalau Anda stres, kalau Anda udah stres, jiwanya udah kena saudara, bisa ngomong sendiri, ini bukan self-talk. Lain dengan khotbah saya yang minggu lalu mengenai self-talk, ini beda lagi saudara. Dia ngomong sendiri karena agak sedikit kena setrum kan gitu. Paham ya? Tekanan ini makin kuat, makanya kenapa Anda butuh Tuhan. Nah be strong and courageous, Anda menjadi kuat dan berani dalam konteks apa yang saya mau sampaikan. Anda siap? Yang siap katakan amin. Fasten your seatbelt. Haleluya. Kencangkan ikat pinggang saudara, ya, sabuk keamanan saudara gitu ya. Yang pertama kita baca dulu Yosua 1 ayat 2, lalu Yosua 6 ayat yang kedua. Number 1 yang Anda perlu perhatikan adalah mendengar dan menerima pesan firman Tuhan. Saudara jangan main-main dengan firman Tuhan. Karena di situ justru terletak kekuatanmu. Alkitab bukan cerita, bukan dongeng, tapi isinya adalah firman Tuhan. Serius, kenapa? Karena ditulis oleh berbagai macam orang dengan berbagai macam profesi, dengan berbagai periode yang berbeda-beda, tapi isinya sambung menyambung satu sama lain. Itulah sebabnya Anda perlu mengerti berbaik-baik. Yosua pasal 1 ayat kedua saya baca. Hambaku Musa telah mati. Tuhan lagi ngomong sama Yosua. Yosua, hambaku Musa, bosmu itu kira-kira sudah mati. Bersiaplah sekarang seberangi sungai Yordan. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ingat nih ya, jadi Tuhan lagi bicara sama Yosua. Lalu kemudian Yosua pasal 6 ayat yang kedua. Perhatikan lagi. Pada waktu itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Tuh, saya katakan Yeriko tutup pintu gerbangnya. Tertutup kota itu karena orang Israel tidak ada orang keluar dan orang masuk. Jadi pintunya tertutup rapat. Dan pintunya, temboknya tebal, tinggi. Gimana nih? Tapi Tuhan berbicara kepada Yosua di ayat yang kedua, Yosua 6. Perhatikan baik-baik. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Coba bilang Tuhan berfirman. Kata Yosua ganti dengan nama Anda. Boleh? Boleh ya? Coba gini. Berfirmanlah Tuhan kepada Leonardo. Coba mas 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada, sebut nama Anda. Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, aku serahkan kepadamu.
Saya berhenti sebentar. Yosua dengar, Yosua terima pesan, betul? Tapi realitas yang dia hadapi apa? Tembok tebal. Betul? Nggak mungkin bisa dirobohkan. Lalu ditutup rapat-rapat. Ini nggak ada jalan masuk, nggak ada akses. Tapi tiba-tiba Tuhan ngomong, raja dan pahlawannya aku serahkan kepadamu. Kalau Anda jadi Yosua mikir nggak? Anda pasti berproses pikir nggak? Gimana caranya? Ini adalah tembok tertutup, tapi rajanya, pahlawannya aku diserahkan kepadaku. Piye carane? Orang Jawa bilang. Gimana? Saudara dengar baik-baik. Firman Tuhan datang kepada saudara. Kalau Anda dengar firman Tuhan, firman itu bisa mengubah realitasmu. Come on, saya mau beritahu saudara, firman Tuhan bisa mengubah realitasmu. Kenapa? Karena Anda harus tahu di dalam firman Tuhan ada kehidupan. Kenapa Lazarus bisa bangkit? Ketika Tuhan berkata kepada Lazarus yang sudah di kuburan 4 hari sudah terlambat. Tuhan berkata kepada Lazarus, bangkit. Dia bangkit. Kenapa? Waktu suara Tuhan, waktu perkataan Tuhan masuk ke dalam tempat kuburan Lazarus. Suara itu membangkitkan kehidupan Lazarus. Karena di dalam perkataan firman ada kehidupan. Makanya Anda dan saya tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Amin. Saudara, ketika tulang belulang, saudara, yang ada dilihat oleh Yehezkiel, itu adalah tulang yang sudah kering, yang gak mungkin bisa bangkit. Tapi Tuhan berkata, lewat Yehezkiel bernubuatlah, waktu dia berbicara tulang itu bangkit kembali menjadi tentara besar. Realitas bisa dirubahkan karena dia membawa kehidupan. Ada amin. Kehidupan bukan cuma kehidupan, dia membawa kuasa. Dia membawa kekuatan. Di dalam firman ada jalan keluar. 2 orang doang. Di dalam firman ada jalan keluar. Dalam firman menghasilkan realitas baru. Dalam firman ada masa depan. Makanya saya percaya, kalau Anda datang ke gereja, jangan cuma datang ke gereja seperti seorang yang menunaikan tugas agamamu. Anda harus dengar firman. Anda harus bawa pulang porsi firman yang bicara sama saudara. Kenapa? Karena realitas harus tunduk pada firman. Amin. Realitas harus tunduk. Bahwa ada tulang-tulang kering, itu realitasnya. Tapi realitas tunduk. Dia berubah. Bahwa Lazarus mati, dia di dalam kubur. Realitasnya mati, tapi Tuhan ubah, dia bangkit. Betul nggak? Saudara, tahukah Bapak Ibu Saudara kenapa namanya Petrus tidak bisa menangkap ikan, semalaman menangkap ikan nggak dapat ikan? Faktanya realitasnya nggak ada ikan. Tapi pagi-pagi Yesus bicara, Yesus ngajar, lalu Tuhan berkata kepada Petrus, tolakkan perahu ini ke tempat yang dalam, tebarkan jala. Petrus bilang, semalaman aku tangkap ikan, nggak ada ikan. Tapi oleh karena perkataanmu. Because of your word, oleh karena perkataanmu, aku tebarkan jala. Apa yang terjadi? Jalannya hampir koyak. Ikan banyak sekali. Iya atau enggak? Seringkali Anda merasa tidak mungkin, tapi Anda harus tahu firman itu tunduk. Realitas itu tunduk sama firman. Apapun yang Anda hadapi. Dan firman ini adalah firman dabar. Coba bilang dabar. Firman dabar artinya firman yang pasti terjadi kalau diucapkan oleh Tuhan. Makanya Tuhan berkata, setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan apa yang dia maksudkan. Pertanyaan saya, Anda dengerin firman, Anda nangkep gak di hari Minggu? Loh, ada orang Kristen bertahun-tahun jadi Kristen. Tapi gak pernah nangkep firman. Firman itu berkuasa. Firman itu hidup. Amin, saudara. Jadi kalau Anda menghadapi tembok, jalan buntu, jangan kecil hati. Jangan putus asa. Amin. Pertanyaan saya cuma satu, fokusmu ke apa atau ke siapa?
Ada cerita di Alkitab Elisa dan Gehasi. Elisa nabi, Gehasi bujangnya. Sama-sama dikepung di rumah mereka, di Dotan. Alkitab mencatat, dikepung sama tentara. Tentara Aram musuh yang mengepung mereka mau dihabisi nih Elisa. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Elisa menghadapi musuh yang sama. Gehasi menghadapi musuh yang sama. Betul gak gitu? Musuhnya sama. Tetapi Gehasi bujangnya melihat apa? Apa itu? Tentara. Yang dia lihat cuma tentara. Tetapi yang dilihat Elisa bukan cuma tentara, bukan apa, tapi dilihat siapa di balik itu. Itu Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara hari ini persoalan bisa sama dihadapi oleh setiap orang Kristen di gereja ini. Persoalannya bisa sama. Tapi yang Anda fokuskan apa? Apa atau siapa? Anda harus pegang firman kuat-kuat. Waktu Yesus berkata, penyakit ini tidak akan membawa kematian terhadap Lazarus, itu firman loh. Betul nggak? Walaupun realitasnya mati nggak tuh si Lazarus? Mati. Tapi Tuhan bangkitkan kembali. Karena Tuhan bisa mengubah realitas. Hari ini realitasmu apa? Mau coba pakai kekuatanmu sendiri? Anda stres. Pertanyaan saya, libatkan Tuhan enggak? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau Anda baca Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan, jadi langit dan bumi ada karena siapa? Enggak dengar saya. Hah? Anda ngerti bahasa Indonesia? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1 tuh. Itu titik awal dari segala sesuatu, everything. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti langit dan bumi diciptakan sama. Jadi langit dan bumi ada karena Allah. Makanya ada firman Ibrani 11 ayat ketiga berkata bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Allah. Betul gitu? Nah artinya apa? Kalau bumi ini tercipta karena Allah. Berarti jalan keluar atas masalah di bumi ada dalam firman. Anda nggak nangkep. Adanya di firman. Jangan salah merespons dengan realitas. Anda harus pastikan bahwa Anda berani nggak pegang janji Tuhan dalam hidupmu. Seringkali saudara ketika kita menerima pesan firman, kita dengar, kita percaya. Tapi kenyataannya kita tidak lagi percaya waktu menghadapi kenyataan. Cerita sedikit ya. Suatu hari saya diundang datang ke dalam suatu acara perayaan sekian puluh tahun pelayanan seorang hamba Tuhan, teman saya. Lalu saya ada mendengar kesaksian di sana. Kesaksiannya menarik nih. Suami istri ini punya penyakit yang bergantung sama obat. Masalahnya sama penyakitnya apa gitu saya lupa lah. Jadi dia bergantung sama obat. Nggak bisa nggak harus ada obat selalu. Tapi waktu didoakan, dia dapat dengar pesan Tuhan secara jelas. Aku sembuhkan kamu. Aku sembuhkan kamu. Itu jelas dia dengar. Jelas dia dengar. Nah pertanyaannya begini. Orang tuh ya gini. Bukannya Anda nggak dengar suara Tuhan sebenarnya. Kita bukan nggak dengar. Tapi udah denger nih belaga budek gitu. Anda ngerti belaga budek gak? Dengar sih. Tapi waktu realitasnya seolah-olah ini beda lagi. Lalu dia coba berhenti nggak makan obat. Bisa sih, tapi lama-lama dia merasa kayaknya, waduh nggak bisa nih, beli lagi obat. Begitu terus. Satu akhirnya dia ngomong sama pendetanya. Sahabat saya ini, saya suka juga nih sama pendeta yang begini nih saudara. Ya, kalau kadang-kadang saya pikir saya juga perlu jadi gembala sidang ngomongnya kayak gitu. Dia datang. Saya ini ya mau nanya, saya perlu beli obat apa enggak ya? Kenapa kamu nanya gitu? Saya kemarin tuh waktu didoain sama kamu, katanya sama gembalanya, aku dapat suara Tuhan bilang sembuh. Oh gitu, benar? Iya, kamu dengar sendiri? Iya.
Terus kenapa? Tapi saya masih beli obat. Karena saya takut. Gitu loh. Ngerti gak? Terus pendetanya bilang, kamu lebih percaya firman apa obat? Kan pusing tuh jemaat dia tanya begitu. Pasti jawabnya apa? Ayo coba saya tanya, kalau Anda saya tanya gitu gimana nanti jawab? Lebih percaya firman atau obat? Anda jawabnya apa? Jujur ngomong. Firman pasti. Walaupun hatimu sebenarnya firman apa bukan ya gitu kan. Saya tahu saudara, jangan bilang nggak tahu. Firman dia bilang, ya udah kalau betul kamu percaya firman itu obat lepas. Jadi lepas nih, lepas. Mau ngapain kamu terima firman kalau enggak? Kesaksian orang itu di layar ada di LED dia bersaksi. Akhirnya dia berani ambil keputusan untuk be strong and courageous. Itu loh yang maksud be strong and courageous. Engkau harus kuat, berani berjalan dalam firman yang Anda sudah terima. Dia lepas obatnya. Sembuh. Sampai waktu dia bersaksi, sembuh total. Amin. Pertanyaannya, bukan berarti Anda nggak pernah dengar firman kok. Tapi seringkali firman yang Anda dengar di hari Minggu, pertanyaan saya gini, Anda dengar khotbah hari Minggu, itu sebagai apa coba? Anda bisa sebagai informasi. Bisa sebagai pengetahuan. Wah gue suka, makanya jangan heran ya, ada orang Kristen gak suka kalau khotbahnya sama. Minta yang baru terus. Supaya catatannya banyak. Karena baru, ngerti gak? Persoalannya bukan catatannya banyak dan baru, tapi dikerjain gak? Kan gitu ya. Saya tanya, Anda dengar khotbah sebagai informasi? Sebagai pengetahuan? Menambah wawasan? Atau Anda menganggap firman ini kebutuhan buat hidup saya? Anda tahu hidup saya ada di situ. Kalau saya miss ini, saya bisa kehilangan kesempatan saya ke depan. Itu responsnya pasti beda. Anda akan datang dengan serius untuk mengizinkan Roh Kudus bicara waktu seorang khotbah. Tidak peduli siapapun dia. Satu orang doang yang ngerti. Makanya dia doang yang amin. Halo, amin saudara. Beranikah Anda pegang pesan profetik untuk berkata stay? Saudara, itu sebabnya Anda bisa dapat pesan itu dari mana? Balik lagi saya katakan doa, puji, sembah. Waktu Anda berdoa ada pesan Tuhan, Anda berani pegang enggak? Saudara tahu enggak? Ketika Yosafat menghadapi tekanan dari 3 musuh sekaligus, Anda boleh baca nanti di 2 Tawari 20 pasal 20 ayat 2 pasal 2 Tawari 20. Saudara, itu penting banget saudara. Ketika dia dengar itu bahwa musuh datang, apa yang dia lakukan? Dia perintahkan seluruh Israel berdoa dan berpuasa. Mulai malam ini kita start puasa ya. 10 hari. Saudara, doa puasa tidak sama dengan puasa doa. Puasa doa berarti Anda enggak doa tuh, puasa doanya ya. Saudara, doa puasa penting. Jadi ketika itu saudara Raja Yosafat memerintahkan doa dan puasa. Seluruh Israel berdoa puasa. Karena mereka doa puasa, dengar baik-baik, jangan main-main dengan doamu. Datanglah pesan Tuhan melalui seorang Nabi Yahasiel yang berkata, kamu jangan takut menghadapi musuh itu karena aku yang akan berperang gantikan kamu. Dan strategi perangnya diatur bahwa pujian yang maju ke depan duluan. Mana ada perang pujian yang maju duluan? Tim praise and worship yang maju ke depan. Dan terjadi pertempuran antara mereka sendiri, musuh berperangan sendirian, mereka lawan satu sama lain. Sehingga mereka tidak perlu perang Yosafat. Beranikah Anda pegang pada pesan profetik? Beranikah saudara Anda seperti Petrus tadi saya katakan pegang pesan firman Tuhan menebarkan jala di tengah kemustahilan? Beranikah Anda dan tetap kuat pegang firman Tuhan di tengah himpitan dunia ketidakjelasan hidup ini?
Coba bilang firman Tuhan. Saudara tahu pernah suatu hari di Samaria ngalamin inflasi berat. Pernah ya? Sampai harga kotoran binatang aja mahalnya minta ampun. Lalu Elisa bernubuat, besok harga-harga akan turun. Dan terjadi. Pertanyaan saya, Anda mau melihat yang mana? Karena ada firman bisa mengubah realitasmu. Itu sebabnya kenapa kalau Anda datang ke gereja, Anda perlu dengar, telingamu harus dengar firman. Karena apa yang saya khotbahkan, bisa saja setiap orang berbeda maknanya karena Roh Kudus memberikan pengertian buat saudara untuk persoalan saudara, kondisi saudara. Katakan amin. Coba bilang sebelah saudara, tangkap firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Sampai sini jelas? Siapa yang Anda dengar? Yang kedua, jadi yang pertama, Anda harus bisa menerima dulu dan pesan firman Tuhan. Jangan anggap enteng tuh firman. Jadi saya dorong Anda gini, itu Alkitab jangan sampai berdebu di rumahmu. Sampai Anda nggak tahu Alkitabnya ditaruh di mana. Itu tanda berarti Anda nggak jelas ada di mana. Anda terburu-buru, terus orang bilang, kenapa nggak bawa Alkitab? Iya tadi saya cariin nggak tahu di mana. Itu udah jelas kau. Alkitab itu dibaca. Alkitab itu direnungkan. Itu bukan cuma cerita, bukan dongeng. Tapi itulah kebenaran firman. Yang kedua, mari kita lihat yang kedua. Membuat persiapan sekarang. Yosua 1 ayat 2 berkata, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangi sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada bangsa orang Israel itu. Lalu ayat ini jelas mengatakan kepada Yosua, kamu harus bersiap sekarang. Coba bilang, buat persiapan sekarang. Sekali lagi, buat persiapan sekarang. Jadi jangan nunda. Anda nggak mungkin membuat persiapan sekarang kalau khotbah saya yang kemarin Anda nggak dengar dan Anda nggak lakukan tuh. Kalahkan kemalasan, kalahkan kelambanan, kalahkan masa bodoh. Nah persiapan apa yang Anda harus lakukan untuk Anda bisa be strong and courageous dalam menghadapi tahun 2026? Mental. Anda harus punya persiapan mental. Siap nggak Anda mengalami peperangan rohani? Oh jangan main-main saudara, peperangan rohani di depan akan terjadi. Saya nggak ngomong perang antara Amerika sama yang mana gitu, enggak. Saya lagi bicara peperangan mental, peperangan pikiran. Peperangan rohani. Apakah Anda mempersiapkan diri dengan selengkap senjata Allah? Bagaimana dengan imanmu? Halo? Bagaimana dengan pikiranmu? Sudahkah Anda mempersiapkan diri? Bagaimana dengan doa, puji, dan sembah? Saudara, sekali lagi saya ulangi. Doa, puji, sembah itu akan membuat Anda membawa cadangan minyak. Anda bukan cuma membawa pelita, tapi Anda punya cadangan minyak. Pagi hari ini, bagi Anda yang pikir doa biasa, saya dorong saudara, tahun ini bukan hal yang biasa. Kalau saya sudah warning loh, saya sudah informasikan dari awal tahun sampai sekarang. Terus saya akan ngomong terus gak ada habis-habisnya. Warning saudara, doa, puji, sembah. Serius. Makanya saudara, Anda harus berani mempersiapkan diri melawan langkahmu yang malas untuk bergerak masuk dalam doa. Nggak mau berdoa di rumahmu, selimutmu, keluar dari selimut berdoa. Kekuatanmu hanya di doa, lutut. Kekuatan orang Kristen itu di lutut. Amin. Makanya orang Kristen modalnya modal baru tahu. Orang Kristen tuh kalau bermodal, modalnya modal dengkulnya berdoa. Tadi pagi saya diingatkan satu kesaksian, saya pikir nggak apa-apa saya saksikan lagi di sini. Ketika saya lagi ada pelayanan tahun lalu, awal tahun ini ya.
di Jawa Timur, tepatnya di Jember. Saya baru tahu Jember, ada yang asal dari Jember nggak sini? Ada yang dari Jember? Zember. Ternyata saya baru tahu kalau Jember itu dia punya apa? Tapenya terkenal. Baru tahu saya, baru tahu. Ada seorang hamba Tuhan bicara sama saya. Dia selama 20 tahun, gerejanya pindah-pindah terus setiap hari Minggu. Gak ada tempat yang tetap. Kenapa saya tanya? Karena bisa aja gedung yang kita mau pakai tiba-tiba disewa orang, di hari Minggu gak bisa pakai. Kemudian dia mengalami tekanan dari kelompok-kelompok radikal, sehingga membuat akhirnya dia tidak bisa beribadah. Pindah-pindah, sehingga yang kesian nanti jemaat yang datang di sini tahu-tahu pindah. Jadi kocar-kacir jemaatnya, ngerti gak? 20 tahun. Sampai pada satu titik waktu dia berdoa, Tuhan taruh di hati dia untuk membeli sebidang tanah untuk gereja. Waktu dia mau beli tanah itu, kedengaran sama pemiliknya. Pemiliknya nanya, Bapak mau beli tanah ini buat gereja ya? Iya. Udah beli aja tanah saya ini 1 hektar. Kaget dia 1 hektar. Saudara kalau Anda jadi pendeta ya. Kan Anda bukan pendeta, sebagian pengusaha, jadi beda nih. Kan mungkin sama juga sih. Saudara kalau jadi pendeta dibilang, ini aja 1 hektar beli. Apa yang pertama di pikirannya muncul? Coba saya mau tanya, apa yang ada di pikiran pertama muncul? Duit dari mana gitu kan ya. Kalau orang Betawi bilang gitu ya, duit dari mana? Dia juga udah mikir duit dari mana. Orang pemiliknya bilang gini, ya Bapak bayarin aja, gak usah pakai harga yang sekarang. Harga waktu saya beli. Nah waktu harga beli juga berapa kan gitu ya. Iya dong. Ya gini-gini juga saya kan asnawi saudara. Berapa gitu. Singkat cerita saudara, pemilik tanahnya bilang gini, bayarin aja kalau gak salah 2 miliar atau 3 miliar lupa saya. Kaget ya, murah banget. Tetap aja murah banget, tapi shock kedua. Duit dari mana gitu ya. Gak lama kemudian dia bilang, dia diajak ke sebuah pertemuan reunian sekolah SMA. Gak tahu kenapa yang sering reunian tuh SMA ya, gak pernah SMP, SD gitu, jarang ya. SMA gitu ya. Karena memang ada bukunya dulu ditulis Gita Cinta dari SMA kan gitu ya. Oleh Margate itu dulu. Karena istri saya yang suka baca. Kalau saya enggak. Saya bacanya cerita silat. Lalu dia datang. Entah gimana istrinya juga ikut. Dan istrinya sama-sama wanita-wanita, pria-pria, teman-teman pria. Istrinya ternyata digerakkan oleh Tuhan untuk memberkati seorang. Padahal orang ini bukan orang susah. Ya dia udah tahu ini semua orang pengusaha lah ibu ini. Lagi doa dia bilang gini, Bu boleh gak minta nomor rekening ibu? Buat apa? Dia tahu kalau ini dia istri pendeta. Jadi buat apa ibu minta nomor rekening saya? Enggak, saya digerakkan Tuhan untuk nabur. Enggak usah kata dia. Enggak perlu, saya enggak perlu. Ya kan dia pengusaha. Bukan Bu, saya mau belajar taat sama firman. Singkat cerita dikasih nomornya. Begitu. Terakhir ketika mau pulang, ada salah satu teman SMA dari si pendeta ini. Bilang dia teman udah lama, kamu ngapain sekarang? Saya jadi pendeta. Wah hebat juga ya kamu jadi pendeta sekarang ya. Singkat cerita dia tanya lagi, nomor rekening kamu berapa? Oh iya nanti saya kasih tahu. Gitu. Udah 2 minggu, 3 minggu gak dikasih tahu, gak kasih tahu. Di follow up nih sama temennya ini. Orang kalau mau memberi itu ya suka follow up saudara. Beneran, Anda gak tahu. Aduh,
Anak bilang, kebetulan dia lupa. Ya udah gue juga lupa. Enggak. Kalau betul-betul mau kasih, pasti dia Uber tuh. Di Uber. Kamu belum kasih nomor rekeningmu. Oh iya, dikasih nomor rekening. Ditransfer. Nah dia cerita kemudian di mobil. Pastor tahu nggak? Istri saya kasih pengusaha itu, perempuan itu, angka nolnya cuma 6. Kalau 6 Anda tahu kan artinya. Yang penting di depannya ada 1 atau 2. Betul nggak gitu? Jadi kira-kira bisa ditebak 1 juta, 2 juta ya. Terus dia bilang, Pak tahu saya ditransfer, saya lihat, saya bingung. Nolnya 8. Tepatnya 300 juta. Saudara kalau udah denger gini jangan lihat duitnya ya. Saya mau ajak saudara doa nih. Jawaban. Dia telepon temennya, lu gak salah transfer gue 300 juta. Enggak, kegedean buat apa? 300 juta. Buat kamu, istri, anak-anak pakai aja. Kalau lebih simpen. Waduh saya suka tuh kalau ketemu orang kayak gitu tuh. Loh masa sedih? Suka dong, bener. Haleluya. Udah. Pak, Tuhan itu dahsyat dia bilang. Enggak lama kemudian. Teman saya yang sama ini telepon lagi. Lu pendeta, ada keperluan apa buat gereja? Kalau Tuhan mau bergerak ya, Anda nggak pernah tahu sumbernya dari mana. Asal Anda ada di ruang doamu, Tuhan bisa bekerja. Dia bilang ya saya perlu bangun bangunan. Bangunannya dari 1 hektar itu mau bangun berapa, kapasitas berapa, dia cerita semua. Berapa duit itu bangunan? Wah belum tahu saya katanya. Belum ada RAB-nya. Jadi lu belum tahu, belum. Ada arsiteknya, ada yang hitung, ada. Sekarang minta dia hitung, gua tunggu. Begitu. Wah, dia telepon langsung, saudara. Kalau itu harus segera itu. Tidak boleh berlambat-lambatan. Kayaknya Anda kok ngerti bahasa saya ya. Telepon, akhirnya singkat cerita dikasih tahu. Kira-kira aja 1 meter sekian juta, kasih angkanya. Keluar angka kalau dasarnya 6-7 miliar. Untuk bangun. Belum yang lain. Dikasih tahu. Oh segitu, oke. Nanti saya transfer. Itu semua sama bangunan semua. Gak lama Pak, dia bilang. Berapa hari kemudian ditransfer semuanya. Saya bingung. Waktu saya ditransfer, saya udah kayak sultan. Iya kontraktor saya bayar, beli apa semua. Jadi itu gereja. Dan saya sempat mampir di gereja yang saya lihat. Wow. Saudara mau tahu, di dalam firman, di dalam doa, semua yang ada di bumi ini, Tuhan bisa perintahkan. Persoalannya Anda masih doa enggak? Satu orang doang yang masih. Oh saudara Anda enggak bisa cut short. Tanpa doa, masuk prinsip tabur tuai. Ini penyakit saudara. Orang cuma mau prinsip tabur tuai doanya kagak mau. Doa. Karena prinsip tabur tuai itu ada dukungan spiritualnya. Halo, amin. Jadi apakah Anda siap dengan iman saudara hari ini? Siap enggak dengan kapasitas Anda? Karenanya sekarang saya semakin yakin kalau ada firman datang mengenai proyek apapun di gereja ini, Tuhan pasti akan sediakan. Kalau seluruh kita bersama-sama masuk dalam doa. Pegang firman, persiapkan diri Anda sekarang, jangan besok, jangan minggu depan. Hari ini kita siapkan diri kita. Dan saya percaya ini adalah ujian iman secara korporat. Kalau kita tembus ini ke depan perjalanannya akan Anda lihat. Luar biasa, grow fast. Push stronger, grow faster. Yang setuju katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu ada berapa banyak di antara saudara pada siang hari ini sedang mengalami tembok yang luar biasa. Jangan takut, jangan menyerah, jangan putus asa. Maju terus bersama dengan Tuhan. Keep pushing, ada amin.
Mari kita bangkit berdiri, arahkan hatimu. Tim praise and worship boleh maju ke depan. Jangan pernah anggap enteng khotbah yang Anda dengar. Jangan pernah tidak fokus mendengar firman. Siapapun yang khotbah, sekalipun bukan saya, siapapun, tamukah, orang dalam internalkah, ingat ada firman yang dilepaskan. Dalam firman ada kehidupan, dalam firman ada kekuatan, dalam firman ada kuasa, dalam firman ada kebangkitan, dalam firman ada masa depan, dalam firman ada realitas baru yang mengubah hidupmu. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh firman, karena itu adalah hidupnya Tuhan sendiri. Arahkan hatimu, silakan nyanyikan satu lagu. Firman-Mu berkata kau besertaku. Amen, amen. Maka kuat roh dan jiwaku. Haleluya. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Jesus. Di setiap langkah ku percaya. Katakan firman-Mu. Firman-Mu berkata kau besertaku. Amen, amen. Maka kuat roh dan jiwaku. Haleluya. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Amen, amen. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan, Amen. dan perlindungan bagiku. Yes. Pertolonganku Yes. di tempat maha tinggi. Ku Oh, mengangkat tanganku, aku berserah. Kau Ku nantikan. Kau yang ku sembah. Yesusku, Jesus. Rajaku. Sementara musik dengan lembut, ada berapa banyak di antara saudara yang hadir, termasuk yang streaming, yang menyaksikan melalui streaming. Adakah di antara saudara hari ini sedang menghadapi tembok yang mustahil Anda lewati? Apakah itu tembok persoalan keuangan? Tembok keluarga? Di mana Anda katakan kayaknya saya tidak mungkin ini akan bercerai. Udah telur di ujung tanduk. Tembok-tembok yang ada di dalam pekerjaanmu, bisnismu. Tembok di pelayananmu. Anda rasa berat rasanya. Tapi Tuhan berbicara kepada saudara hari ini. Kalau Yosua bisa merobohkan tembok itu bukan dengan kekuatan manusia. Hanya dengan teriakan bersama dengan Tuhan. Taat sama Tuhan. Tembok sebesar itu roboh. Sadarkah Anda yang membuat Anda bisa strong and courage. Berani dan kuat. Itu firman yang Anda terima. Doamu, pujianmu, penyembahanmu. Itu kekuatan internal yang mendesak musuh untuk mundur dari hidupmu. Kalau ada di antara saudara hari ini yang berkata, Tuhan, berikan aku kekuatan seperti Yosua untuk melihat tembok di depanku roboh. Kalau ada di antara saudara yang demikian, Anda boleh angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Saya mau berdoa dari tempat ini, memberi kekuatan kepada saudara. Siapapun Anda boleh angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Saya mau berdoa buat saudara. Supaya engkau tahu ada Tuhan dalam hidupmu. Ada Allah yang hidup. Soralaba ralama cakaralabiriamu soralaba.
Rembo rapase kiriara lamoto koralabasa. Aku berdoa untuk yang mengangkat tangan di hadapanmu hari ini. Ada tembok-tembok yang membatasi, yang menghalangi perjalanan mereka ke depan bersama Tuhan. Apakah itu persoalan keuangan? Apakah itu masalah-masalah penipuan? Apakah itu masalah-masalah hal yang mencoba menghancurkan bisnis? Apakah ada itu bicara soal kesehatan? Apakah itu tembok-tembok bicara keluarga yang retak? Hari ini aku berdoa, barangkali ada kekerasan anak, kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Aku berdoa hari ini, berdoa biarlah Tuhan tembok itu roboh in the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Aku berdoa untuk yang mengangkat tangan, beri kekuatan untuk melewati hari-hari ke depan mereka. Di tahun 2026 ini, mereka tidak lagi menjadi orang yang lemah. Mereka tidak menjadi orang yang kalah. Tapi mereka menjadi orang yang berkemenangan. Bersama dengan Tuhan hari ini aku berdoa. Yang mengangkat tangan kau memberikan ekstra kekuatan kepada mereka. Sehingga mereka tahu ada Tuhan dalam hidup mereka. Mereka tidak fokus pada keadaan mereka. Mereka tidak fokus pada situasi mereka. Tapi mereka fokus kepada Allah yang hidup. Firman yang hidup. Aku berdoa biarlah firman itu melegakan mereka. Firman itu memerdekakan mereka. Firman itu membebaskan mereka. Firman itu menguatkan mereka. Firman itu membuka jalan buat mereka in Jesus name. Sorolo mata karalaba. Berkati mereka Tuhan kalau hari-hari ini mereka ada jebakan-jebakan dalam hidup mereka. Jebakan keuangan, jebakan kesalahan-kesalahan fatal dalam hidup mereka. Barangkali ada kesalahan dalam mereka menghitung. Tapi ada satu hal, prinsip-prinsip keuangan, prinsip-prinsip rohani. Biarlah Tuhan mereka lakukan doa, puji sembah, dibangun kembali. Mezbah menyala kembali in Jesus name. Sorolo mata karalaba babasi. Berkati mereka yang mengangkat tangan. Hari ini ke depan mereka tidak akan pernah sama lagi. Karena mereka akan libatkan Tuhan dalam keseharian mereka, dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, keluarga mereka. Aku berdoa Tuhan, berikan kekuatan, berikan kesanggupan untuk boleh melihat Tuhan menyertai mereka. Thank you Lord Jesus. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk bisa terima berkat dari Tuhan. Kalau engkau datang ke tempat ini diberkati Tuhan, saat engkau tinggalkan tempat ini pun, berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama Roh Kudus, menyertai saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan, amin, amin.